Rania, maafin kakak ya. Kakak terlalu egois. Sampai-sampai nampar kamu. Kakak nyesel. Kenapa alasan kakak pengen pindah dari sini? Rania udah tanya baik-baik sama kakak. Kenapa kita harus pindah, Kak? Tapi kakak nggak jawab. Kakak malah maksa Rania buat nurutin kemauan kakak. Iya kakak tahu. Makanya kakak mau minta maaf sama kamu. Dan kakak juga tahu ini pasti berat buat kamu untuk pindah gitu aja. Tapi ini demi kebaikan kita, Rania. Untuk hidup baru kita yang lebih baik. Kenapa kakak pengen pindah dari sini? Karena kita udah ngejalanin kehidupan yang sangat berat di sini. Kehidupan yang buruk. Makanya kakak harap kamu ngertiin kakak. Untuk kita bisa pindah, cuma kamu yang kakak punya sekarang. Cuma kamu yang kakak miliki. Makanya, kemanapun kakak pindah, kakak mau ajak kamu. Kamu ingat kan? Dulu kamu pernah bilang sama kakak, kamu pengen hidup yang tenang. Ini saatnya. Kita mulai hidup lebih baik dan lebih tenang. Kamu ikut kakak pindah ya? Enggak, Kak. Aku tetap nggak mau pindah dari sini. Pangeran, kalau menurut saya mulai sekarang kamu kendalin emosi kamu sama Jody. Karena Jojo sudah selidiki semuanya loh. Maksud Bapak? Jody bener ponakannya Mimi. Pak, Bapak yakin ngomong gini? Ini semua bukan cuma rekayasa Jody karena dia mau mempermainkan keluarga kita. Tadinya juga saya nggak yakin. Cuman emang bener. Dia itu anak kakaknya Mimi. So, itu ponakannya Mimi. Bener Mas Pangeran, Om Jojo juga nyuruh anak buahnya Om Jojo buat menyelidiki. Dan informasi yang didapat tuh benar-benar akurat. Kalau ternyata si Jody itu masih keponakannya Bu Bos Mimi loh. Pak, tapi Jody udah terlalu banyak berbuat buruk sama saya, sama Putri, sama keluarga kita, Pak. Bahkan gara-gara dia Gio sampai meninggal. Saya paham sekali. Cuman mau gimana? Kita harus terima kenyataan. Kendaliin emosi kamu. Saya minta tolong sekali ini aja. Sebentar. Ya, Sandra kenapa? Oh iya, ada meeting ya hari ini ya? Oke. Saya kesana sekarang ya. Ya. Pangeran, saya harus meeting, ada klien dari Singapura. Mimi lagi nggak enak badan, lagi kurang sehat. Saya minta tolong titip ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya duluan. Ayo, Jo. Mas Pangeran tinggal dulu ya. Iya, Om Jojo. Dalam keadaan tidur pun, ibu kelihatan gelisah. Ibu udah bangun? Iya, Pangeran. Pipi sama Putri mana? Tadi Bapak bilang kalau Bapak itu ada meeting penting. Terus kalau Putri lagi sama Citra, makanya jadi aku yang nungguin Ibu di sini. Ibu tahu, Pangeran. Memang pasti berat buat kamu nerima Jody jadi keluarga. Karena Jody itu memang keponakan Ibu. Dia tuh anak dari kakaknya Ibu yang selama ini menghilang.
Jadi buat ibu kehadiran Jody itu bisa menggantikan kakak ibu yang udah meninggal, Pangeran. Bu, lebih baik sekarang kita nggak usah bahas soal itu ya. Mendingan sekarang ibu fokus sama istirahat ibu sama pemulihan ibu. Gue nggak tahu sampai kapan gue bisa nerima Jody jadi keluarga gue. Karena buat gue, Jody adalah orang yang udah bikin Gio meninggal. Selama ini, Jody juga selalu berbuat buruk ke Putri dan keluarga gue. Mendingan gue angkat teleponnya di luar deh. Gue nggak mau ganggu ibu lagi tidur. Put, kayaknya kita harus balik ke dalam deh. Soalnya dari tadi Om Raymond WA gue. Katanya dia WA lo tapi lo nggak baca. Ya gue lagi males buka HP. Emangnya Bapak bilang apa? Ya katanya Om Raymond ada mau meeting. Jadi dia harus keluar sebentar. Jadi dia minta tolong kita berdua buat jagain Tante Nawang sekarang. Ya udah kita ke dalam ya. Itu Rizky kan? Iya itu Rizky. Ngapain Rizky datang ke sini? Masih berani dia nongol di sini. Ah, masih ada nyali juga buat jengukin Tante Nawang dia. Mel. Terlaluan banget sih. Setelah semuanya udah Rizky lakuin, Mel bisa gitu berduaan sama Rizky. Pegang tangan kayak gitu lagi. Lo tenang dulu ya Put ya. Ya tapi itu udah keterlaluan, Citra. Ya tapi lo sabar dulu, kontrol emosi lo. Enggak, ini Mel tuh harus dikasih tahu biar dia paham Rizky tuh kayak gimana orangnya. Ya Put, sabar dulu dong Put. Percuma kalau lo ngomong sama Mel sekarang. Yang ada kalau lo samperin Mel sama si Rizky, yang ada malah Rizky tuh bakal besar kepala dan merasa kalau dia bakal menang lawan lo. Ngadu domba lo sama Mel. Udah sekarang mending kita ke dalam aja ya. Tapi kita lewat samping aja ya. Biar kita nggak ketemu sama Rizky sama Mel. Rizky bener-bener keterlaluan. Gampang banget dia ngelupain aku dan balikan sama Mel. Mel juga mau-maunya balikan sama Rizky. Emang dia udah gak cinta apa sama Tristan? Sebaiknya Non Luna tetap dalam mobil. Jangan gegabah, Non, untuk nemuin Pak Rizky. Yang mau saya minta turun itu kamu, Berry, bukan saya. Saya terus ngawalin Non Luna, sesuai perintah Pak Liam. Saya nggak perlu lagi dikawal. Kamu bisa turun sekarang, nanti saya akan ngomong sama Papi. Tapi Non... Kalau saya bilang turun, ya turun. Cepet. Baik, Non.